Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Nah, biar kita semangat lagi membuat video-video tutorial dan video review untuk pisau dan sharpening. Sekian, selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya. Berbagi kenapa untuk mengetes sharpening itu kok nggak ditumpulkan dulu. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ngetes sharpening kok nggak ditumpulkan dulu, gimana kita bisa tahu itu sharpening berfungsi sesuai fungsinya atau enggak. Jadi di sini ada dua fungsi sharpening ya. Untuk sharpening yang pertama itu sharpening buat harian atau seset. Yang kedua sharpening untuk sembelihan atau untuk menajamkan pada waktu proses sembelihan. Ini menurut pribadi saya ya. Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak setuju, monggo silahkan di komen di bawah. Untuk sharpening harian atau sharpening yang itu bisa kita tes dengan menumbuhkan dahulu. Itu untuk mengukur seberapa cepat atau seberapa bagus dia untuk menajamkan dengan cepat. Soalnya kan buat seset ya, buat pisau sisit seperti ini. Biar misalnya dia tumpul, terkena tulang, atau buat misalnya ini kan buat boning ya, misalnya habis misalnya kepala gitu, mentok tulang itu gimana caranya biar cepat kembali ke ketajaman semula. Nah itu bisa pakai sharpening yang reguler. Untuk sharpening reguler nggak ada reguler. Ini medium ya, reguler. Nah itu gimana caranya biar cepat pisau itu tajam lagi. Dan untuk yang kedua itu pisau sembelihan. Misal di sini ada pisau atau golok ya. Pisau sembelihan itu, jadi pisau sembelihan untuk pengasahnya itu yang gritnya halus. Jadi untuk menghaluskan asahan dari batu. Jadi misal kita udah sampai batu grit, misalnya kita cuma sampai grit 1000 ya, grit 1000, grit 2000, bisa kita ibaratnya kita bikin tajam dengan grit yang halus juga. Nah, di sini pertanyaannya, apakah mampu sharpening yang tadi udah sharpening itu bisa menggantikan batu yang grit 3000. Misalnya kita udah grit 3000 misalnya ya. Kita akan asah dengan sharpening. Nah, ini kan kita mau coba-coba nih. Sharpeningnya ini gritnya halus atau kasar. Nah, kita gesekkan aja. Misalnya kita tes dulu dari awal asahan. Misalnya, nah, dari awal asahan batu ya, misalnya grit 3000. Kita gesek ke sharpening itu yang mau dites. Nah, sini. Kalau hasilnya itu dia menjadi agak seret, berarti grit asahannya turun. Di sini kenapa saya tidak menumpulkan ya, karena fungsi untuk asahan ini buat menghaluskan
dari asahan batu. Misalnya kita nggak punya grid batu yang tinggi ya, itu karena fungsinya buat pisau sembelihan. Makanya kalau pisau sembelihan kita asah dulu pakai batu sampai levelnya dapat, sampai runcing. Setelah itu kita bisa haluskan pakai sharpening. Tentu saja sharpening yang gridnya halus seperti ini, dikoron, diasah kirkat, ini buat finishing. Bisa juga buat maintenance atau pada waktu di lapangan habis sembelih kita pengen pastikan ketajamannya lagi, nah itu bisa pakai sharpening. Ini sharpening ya. Ini halus. Kalau untuk grade medium ya tergantung budget sih. Untuk grade medium dia juga bisa juga untuk menghaluskan. Cuma caranya untuk grade yang medium jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan untuk pengasahannya. Kalau ditekan nanti gridnya akan turun. Sesekali saya punya sharpening itu saya amplas. Kenapa? Karena untuk pengamplasan itu dia buat membersihkan, misalnya ada di pabrikan gitu, dia masih agak kasar di permukaan, kita bersihkan atau kita haluskan sedikit di permukaannya, tidak mengurangi gridnya dia, kita cuma menghaluskan. Jadi keunggulannya yaitu apabila kita tekan untuk pengasahannya, dia akan cepat mengeluarkan bur. Tapi apabila kita tidak tekan atau cuma mengambang sedikit aja, di asahannya akan halus. Nah, itulah. Tapi juga bukan asahan yang reguler ya. Walaupun asahan reguler pun bisa dibikin seperti itu dengan mengamplas. Cuma tetap untuk kita mengetesnya itu harus perlu try dan error. Kita harus tes terus sampai benar-benar itu sharpening mampu atau bisa layak digunakan untuk pisau-pisau sembelih. Mungkin itu aja sedikit penjelasan dari teman-teman kemarin yang ada pertanyaan soal kenapa kok sharpening itu pisau ngetes sharpening pisau nggak ditumbulkan dulu itu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat lain, monggo silakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.